sebelum kita masuk ke bagian daftar dan tapel di pelajaran modul 4, pelajaran pertama, ada yang mau ditanyakan dulu nggak materi kita yang sebelumnya? Sudah clear semuanya? Karena materi-materi sebelumnya nanti kemungkinan akan dipakai terus di materi-materi berikutnya. Nggak selalu memang, cuman nanti beberapa soal mungkin juga akan tetap menggunakan materi-materi yang lalu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu. Ada yang mau dikonfirmasikan, silahkan dikonfirmasikan. Aisar, Aufa, dan Darel. Gak ada nih? Aman semuanya? Minggu lalu kita belajar apa nih? Coba Mister cek dulu. Oke, minggu lalu, oh ya, hackathon ya kemarin ya, yang menggunakan modul. Ada kesulitan nggak dalam penggunaan modulnya? Nggak ada? Clear? Belum, Mister. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita akan coba lanjutkan ya, kalau gitu ya. Halo Fatir, Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister clear Fatir di sana? Waalaikumsalam, kedengeran Mister. Oke, sip, mantap. Oke, kita lanjutin ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, oh ya, Fatir dulu. Fatir ada yang mau ditanyakan nggak mengenai hackathon yang kemarin? Buat aplikasi sederhana aja. Nggak ada Mister. Aman ya, gacor ya kemarin ya. Nggak Mister. Oh, nggak jadi. Oke, kita lanjutin ya. Untuk yang pelajaran pertama di daftar dan tapel. Oke, Mister mau coba full screen dulu sebentar. Mana tadi materi Mister? Oke, jadi di sini maksudnya daftar dan tapel itu kalau kita ngomongin di istilah code-nya itu daftar itu maksudnya list ya, teman-teman ya. Kemudian tapel tetap sama, tapel. Sebenarnya artinya dari dua tipe data ini itu mirip, dia merupakan suatu bentuk list atau array yang dikenal dalam Python. Hanya saja untuk yang list itu merupakan array yang bisa diedit, jadi dalamnya itu editable. Kemudian kalau yang tuple itu dia yang dalamnya tidak bisa diedit, atau istilahnya satunya mutable, satunya immutable. Jadi bisa dimodifikasi atau diedit untuk yang list. Kalau yang tuple itu immutable, tidak bisa diedit. Nah, bentuknya seperti apa? Kita akan coba masuk ke dalam materinya. Jadi di sini nanti kita akan membuat suatu daftar, suatu rincian value yang nantinya akan kita buat dalam bentuk list atau tuple. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan listnya dulu. Jadi ibaratnya list itu merupakan kumpulan dari data. Gambarannya seperti itu. Nah, analoginya, misalnya kita punya suatu pertanyaan nih, 1 sampai 100 pertanyaan, kalau kita menggunakan variabel biasa atau gunakan conditional statement biasa, maka kita akan buat 100 pertanyaan. Ya, kebayang, jadi 100 pertanyaan nanti akan kita seleksi dari 6 yang merupakan generate dari random integer dari 1 sampai 100, kemudian kita cek satu-satu. Itu kalau kita menggunakan variabel biasa nih atau conditional statement biasa. Variabelnya kita buat answer sama 6. Nah, tapi kalau kita menggunakan list, kita bisa buat persingkat, kita kumpulkan saja semua pertanyaannya, kemudian kita indeks dengan menggunakan random integer. Nah, pertanyaannya dari kalimat yang bisa sampaikan adalah indeks itu apa sih, gitu ya. Nah, ini terkait dengan list. Jadi di dalam list itu kita mengenal suatu kumpulan value. Nah, seperti ini misalnya. Ada pertanyaan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100. Setiap pertanyaan akan diindeks dengan angka dimulai dari 0, 1, 2, berurutan. Sampai ke yang panjang value-nya atau jumlah value-nya dikurangi 1. Jadi kalau ini ada 3 pertanyaan, maka panjang indeksnya atau banyaknya indeks itu adalah 3 dikurangi 1. Ya, jadi sekali lagi panjangnya indeks atau banyaknya indeks itu adalah
jumlah seluruh pertanyaan dikurangi 1. Kalau pertanyaannya ada 3, maka dikurangi 1. Berarti indeks terakhirnya adalah 2. Kenapa seperti itu? Karena kita dimulai dari 0. Indeks itu akan dimulai selalu dari 0. Ya. Kebayang ya sampai sini ya? Jadi ada kumpulan pertanyaan atau kumpulan value, kita sebut seperti itu secara umum. Nah, nanti value itu akan kita indeks dari 0 sampai terakhirnya minus 1. Terakhirnya berapa? Tergantung dari jumlah value-nya. Kalau di sini misalnya ada 3 pertanyaan, berarti nanti 3 dikurangi 1. Kalau ada 10 pertanyaan, indeksnya berarti 10 dikurang 1, ada 9. Dan seterusnya seperti itu. Oke ya, itu indeks. Jadi indeks adalah urutan dari suatu posisi value yang ada di list. Baik itu list ataupun tuple itu sama. Indeksnya dimulai dari 0. Yang membedakan tadi ya, mutable dan immutable. Kemudian di beberapa list nanti kita akan mengenal beberapa perintah. Yang pertama adalah cara mengakses value yang ada di dalam list. Nah, kita akan bergerak dari ini ya, dari PowerPoint, kemudian akan berpindah-pindah ke code-nya. Mister akan sekaligus mendemonstrasikan. Oke, sebentar, Mister buka ininya dulu, platform code-nya. Oke, nah di sini teman-teman lihat ada variabel atau ya variabel hasil yang diassign menjadi dari sebuah kumpulan data. Di mana kumpulan data ini kita buat menjadi dalam bentuk list dengan dimulai dari kurung kurawal ini ya teman-teman ya. Nah ini Mister coba nah kembali ke sini biar Mister bisa copy. Nah ini Mister coba copy. Kemudian Mister masukkan ke dalam code-nya. Oke, Mister taruh sini. Ini adalah variabel. Nah, bagaimana cara kita mengakses masing-masing nilai yang ada dalam variabel ini? Tadi di awal Mister mengatakan ada indeksnya. Dimulai dari depan ini adalah indeks ke 0. Selanjutnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mengakses indeksnya, bukan indeksnya ya, ngakses angkanya, berarti misalnya kita mau mengakses angka 181. Berarti kita hitung aja ini indeks ke berapa? 0, 1, 2. Berarti kita ini indeks ke 0. Kita panggil variabelnya, kemudian kita masukkan indeksnya itu di apit dengan kurung kotak. Kurung kotak itu adalah indeksnya. Jadi kalau ini kita running, hasilnya adalah angka 181. Nah, jadi kalau kita mau ngambil yang ke 160 misalnya ya, ambil angka 160 Mister. Berarti dia masuk ke indeks ini 0, 1, 2. Berarti kita masuk ke di sini indeks kedua. Kemudian kita running 160. Oke ya. Ini adalah cara mengakses masing-masing value-nya dengan menggunakan indeks karena kita ngomongin list ya. Begitu pula tuple. Tuple juga sama dengan menggunakan indeks. Sampai sini clear ya? Masih mudah menurut Mister, belum terlalu rumit. Kita akan belajar di dasar dulu. Kemudian selanjutnya, selain dengan mengakses menggunakan indeks, kita nanti juga akan pertama adalah cara membuat listnya, kemudian mendapatkan daftar itemnya, mencetak daftarnya dengan menggunakan tadi ya, menggunakan print tadi, kemudian mendapatkan listnya tadi dengan menggunakan indeks, menambahkan, menghapus, mencari, kemudian mengurutkan sampai dia nanti akan mencetak seluruh panjang list yang ada di situ, seluruh datanya, dan menentukan panjang listnya. Nah, kita buat satu persatu dulu. Kita bahas satu persatu. Tadi, pada saat Mister mencontohkan di bagian code ini, Mister langsung membuat list dengan di-define. Dengan Mister langsung mendefine bentuk listnya kayak gini nih. Ada angkanya, ada value-nya di dalamnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat list dalam kondisi yang kosong? Kita buat seperti ini. Daftar sama dengan misalnya namanya daftar ya. Kita buat aja kurung kotaknya tidak ada angkanya. Ini adalah list kosong. Atau teman-teman bisa buat seperti ini. List kurung buka, kurung tutup.
listnya huruf besar. List kurung buka kurung tutup. Kita coba cek ya. List huruf besar apa huruf kecil ya? Kita coba cek dulu. Listnya huruf kecil. Ini dia. Nah, jadi dua ini sama saja. Ini short term-nya, kalau ini yang model panjangnya. Kita sebutkan list, kemudian kurung buka, kurung tutup. Ketika ini di print, yang terjadi adalah seperti ini. Kurung buka, kurung tutup juga. Sama. Kalau ini Mr. Comment, lihat. Mr. mengaktifkan yang ini berarti ya. Kemudian kita running lagi, hasilnya juga sama. Itu adalah cara membuat list. Bisa langsung kita initiate value-nya seperti ini. Bisa kita buat list kosong. Nah, bagaimana selanjutnya setelah kita buat list, misalnya kita ingin menambahkan data. Di dalam Python ada fungsinya itu yang namanya append. Bawaan built-in dari fungsi list itu sendiri. Jadi ketika kita udah mendefine daftar seperti ini, kita ingin mengisikan dalamnya itu misalnya kita buat daftar bahasa pemrograman ya. Misalnya kita buat daftar, kemudian append, bahasa pemrogramannya apa misalnya Python. Fungsi append ini berguna untuk menambahkan value Python ke dalam list daftar. Ini list daftarnya. Jadi kalau kita running, nanti akan muncul satu value Python di dalam list kita. Nah, pertanyaannya di dalam list apakah harus sama variabelnya atau tipe datanya? Enggak, bisa bermacam-macam. Lihat, di sini contohnya adalah string ya. Mister juga bisa menambahkan dalam satu list ini, menambahkan angka, murni angka, bukan string yang berbentuk angka, bukan ya. Ini murni angka 200. Mister kita running coba. Ya. Lihat di sini, string bercampur dengan angka 200. Bisa. Jadi seluruh tipe data itu bisa dimasukkan dalam satu list. Tergantung kebutuhan ya. Sekali lagi, kondisinya itu bukan berarti asal aja kita masuk, tapi tergantung kebutuhan. Kalau memang dia harus mencakup beberapa tipe data, silahkan dimasukkan. Dan cara mengaksesnya pun ketika dia itu mau berbentuk string ataupun dalam bentuk numerik, itu sama dengan menggunakan indeks. Indeksnya yang ini ya, menggunakan kurung buka, kurung tutup yang berbentuk kotak. Jadi kalau Mister ingin mengakses angka 200-nya, ini kan berarti kondisinya Python adalah 0 indeksnya, yang 200 adalah indeks yang pertama, 1. Berarti Mister mau masukin ngambil yang angka 200-nya. Jadi Mister masukin indeksnya itu 1. Kalau ini kita running, maka yang muncul adalah 200. Oke ya, terbayang ya sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari membuat daftar, nambahin, kemudian kita melakukan akses datanya. Kalau masih belum ada, Mister tambahkan lagi. Tadi di dalam presentasi kita menyampaikan bahwa disampaikan bahwa nanti akan kita coba menghapus daftarnya. Jadi kita bisa buat di sini perintahnya itu remove. Kalau tadi append adalah untuk menambahkan, kalau yang remove itu untuk menghilangkan. Misalnya ini kita print dulu, kita pastikan isinya sama ya, Python sama 200. Kemudian kita buat remove daftar, remove. Kita sebutkan value-nya. Misalnya 200 yang mau kita remove. Kemudian kita print lagi daftarnya. Setelah di remove, print data setelah di remove. Coba running, mau berhasil? Lihat. Tadi kita mendapatkan data 2 menambahkan, yaitu string Python dan angka 200 ke dalam daftar kita. Append ya. Nah, sekarang di baris ke-9, Mister melakukan remove datanya. Remove-nya yang angka berapa? 200. Maka di sini setelah kita print lagi daftarnya, maka 200 ini akan hilang. Oke, clear ya. Kemudian lihat, apa yang terjadi misalnya Mister menambahkan daftar sama append 200 juga. Berarti harusnya kan 200 ada 2 ya. Daftar listnya, kita lihat ya. Listnya ada 2, 200. Saat kita meremove 200, bukan langsung dua-duanya hilang ya. Dia akan menemukan satu list yang di awal
maka itu akan langsung dihilangkan. Jadi tidak langsung menghilangkan dua data sekaligus. Kalau kita ingin meremove data data 200 lagi, kita perlu melakukan 2 kali remove seperti ini. Jadi arti remove di sini hanya akan menghilangkan value yang pertama ditemukan di dalam list. Kok tahu yang pertama, Mister? Oke. Kita buktikan dengan tambahkan lagi append. Misalnya ini dengan menggunakan boolean ya, true. Lihat di sini. Python 200 true 200. Nah, di sini nanti dia akan melakukan kondisinya. Ini kok 200-nya 2 kali ya. Sekali aja dulu. Lihat di sini ya. Ups. Ada apa ini? Oh, sama dengannya kepencet. Mohon maaf. Tipu. Lihat. Ada Python 200 true 200. Ini adalah kondisi data awalnya ya. Setelah kita menambahkan di baris 6 sampai ke baris 9. Kemudian pada saat Mister meremove, ini ya lihat, perhatikan teman-teman. Tadi Mister menyampaikan bahwa yang akan di-remove oleh program itu adalah value yang ditemukan pertama kali. Lihat di sini. Sebelum true itu ada ditemukan 200. Maka yang akan di-remove adalah 200 yang ada ini saja. 200 setelah true tidak akan di-remove oleh sistem. Jadi yang akan di-remove adalah sekali. Dan itu yang pertama kali ditemukan. Oke, itu sifatnya remove-nya ya. Jadi ini tidak langsung meremove 200 ini 2 kali. Kalau kita ingin meremove 200-nya semuanya, maka kita buat remove-nya itu 2 kali remove. Oke. Jadi itu tadi untuk menambahkan, kemudian mengurangi indeks atau menghilangkan value. Selanjutnya tadi adalah kita pada saat mengakses value-nya dengan menggunakan indeks. Oke. Nah, selanjutnya di PowerPoint ini kita akan mencoba mencari kemunculan item dan mengurutkannya. Nah, sebelum masuk ke situ kita cek dulu apakah di bagian pembuatan dan penambahan data sudah semuanya. Nah, ini di PowerPoint-nya. Oke, ada input. Oke, participant in participant. Nah, ini dia sekarang. Masuk ke bagian menemukan data. Misalnya. Jadi tadi kita sudah buat daftar yang isinya Python true dan 200. Setelah di-remove 200 yang pertama ya, teman-teman ya. Jadi sekarang isinya ada yang kondisi string, ada kondisi boolean true, ada nilai 200. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari nilai, apakah nilai ini ada di dalam list kita atau tidak? Kita gunakan operator in. Jadi kita sebutkan dulu apa yang mau kita cari, kemudian sebutkan di list mana atau di variabel yang berisi list apa. Misalnya di sini kan tadi kita membuat yang daftar ya. Ini Mister komen aja biar nggak bingung. Kita buat daftar di sini yang isinya adalah sekarang terakhir adalah Python true 200. Nah, sekarang misalnya Mister mau buat print mencari angka 200 apakah ada atau tidak. Caranya adalah dengan kita menyebutkan value yang kita cari, misalnya 200, kemudian in listnya. Listnya disimpan dalam variabel apa? Daftar. Maka kita sebutkan aja daftar. Ini kalau kita print, misalnya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Mencari angka 200 apakah ada atau tidak? Jawabannya true. Artinya apa? Dia akan mengembalikan suatu boolean true or false. Apabila dia ditemukan di dalam list value-nya, maka dia akan kembalikan nilai true. Kalau enggak, maka dia akan kembalikan nilai false. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kan isinya kan Python true sama 200. Misalnya Mister mau buat dia jadi nama Mister Lukman. Apakah Lukman ada di dalam daftar? Harusnya jawabannya adalah false. Mister kita running. Nah, sesuai ya. Jadi kalau dia tidak ditemukan, dia kondisinya adalah false. Yang perlu diperhatikan di sini, selain hal yang sudah general tadi ya, kalau dia ada, bahkan dia true, kalau dia nggak ada adalah dia false, dia mencarinya itu case sensitive. Lihat di sini Python tulisannya P-nya kecil ya, semuanya huruf kecil semua ya. Sekarang Mister buat Python-nya gini. U-nya besar, N. Saat kita running,
hasilnya false. Jadi dia case sensitive. Case sensitive sama kayak pada saat kita mencari dalam string. Ada find ya, ada fungsi find, dia juga sama case sensitive. Begitu pula yang di bagian array ini atau list. Baik list ataupun tuple ketika nanti digunakan untuk mencari suatu data menggunakan operator in itu adalah case sensitive. Jadi hati-hati pada saat teman-teman melakukan pencarian. Kalau ingin aman, teman-teman bisa buat lower dulu. Lower misalnya. Jadi teman-teman rubah semuanya huruf kecil. Jadi misalnya ini kok tulisannya ada P-nya huruf besar, maka pada saat kita lower harusnya dia akan muncul di Python-nya ini sebagai lowercase semua dan akan mengembalikan nilai true. Sekarang kita coba running. Menjadi nilainya true. Jadi apapun bentuk tulisannya, mau huruf besar semua pun, selama dia tulisannya nggak typo ya, lihat ini Python ini tulisannya typo. T-nya di sini. Oke, Python. Nah, dia akan selalu ditemukan karena akan di-convert dulu ke dalam huruf kecil, kemudian baru dibandingkan dicari apakah ada tulisan Python dalam huruf kecil di list kita. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Aisar, Aufa, Darel, Fatir, dan Bilkis. Oke, Bilkis. Selamat bergabung, Bilkis. Assalamualaikum. Selamat malam. Mister, Yes, gimana Aufa? itu yang daftar itu maksudnya itu kayak udah jadi langsung satu daftar gitu aja ya? Yes, betul. Jadi dalam bentuk satu list. Jadi Terus dia kenapa ditambahin remove? Karena kan karena kan seharusnya tinggal ngapus bagian daftar appends-nya aja, nggak perlu daftar remove. Kalau mau menghapus, tinggal hapus bagian mananya, Aufa? Ini Mister komen Ya, dulu ya. Yang ingin di remove aja. Oh, yang ini maksudnya? Yang Iya. Mister di baris ke-11. Nah, iya betul. Ini yang kita mau remove itu adalah angka 200-nya. Itulah kenapa di sini lihat di bagian baris ketiganya, angka 200-nya hilang kan, yang pertama. Memang fungsinya untuk itu. Gimana? Yang dipertanyakan oleh Alfa ini atau bukan? Maksudnya? Nggak, maksudnya kan kalau langsung dari append-nya aja, Mister. Sebentar, gimana? Sorry, suaranya nabrak tadi. Langsung append-nya aja yang dihapus itu. Nggak usah pakai dot remove. Oh iya. Gini, tadi kenapa kok Mister menambahkan remove di sini dan kenapa kok append-nya 2 di sini itu untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa kalau kita mau meremove itu hati-hati. Remove itu tidak langsung meremove dua-duanya. Itu maksud Mister. Jadi kalau teman-teman nggak butuh 200 yang pertama, teman-teman nggak perlu lakukan append di sini, nggak ada masalah. Jadi remove-nya dihilangin. Kalau ini remove tetap hidup, tetap jalan, maka remove yang terakhir ini 200-nya akan hilang. Jadi maksud Alfa begini kan? Kalau ini di running, Mister, harusnya udah sama kan sama yang bawahnya 200. Yes, betul. Itu tadi Mister mau menunjukkan bahwa kondisi remove itu nggak serta-merta menghilangkan seluruh value yang nilainya 200. Dia akan menghilangkan satu per satu, di mana dia ditemui pertama, dia akan dihilangkan. Habis itu udah selesai, nggak akan mengulangi lagi. Gitu maksud Mister. Karena remove ini sifatnya bukan repetitif, tapi hanya sekali saja. Nah, balik lagi kalau tadi maksud Aufa adalah, Mister kalau misalnya ini mau dihilangin ya udah tinggal append aja, nggak usah ditambah aja append yang 200 pertama, tinggal yang append terakhir 200. Ya itu oke juga, nggak ada masalah. Tapi kalau Mister nanti mencontohkan remove 200-nya ini yang di bagian append-nya akan hilang. Kan gitu ya, nih 200 terakhir kan akan hilang nih. Tuh, hilang. Jadi Mister nanti mencari angka 200-nya jadi false gitu. Jadi kebayang ya, ini tadi hanya sekedar untuk mencontohkan aja. Yang ini Mister contohkan 2 kali append dengan nilai yang sama, kemudian Mister mau remove. Oh iya, ceritanya itu kayak misalnya, oh iya Mister tadi melakukan duplikasi data nih, harusnya hilang dong satu. Nah, daripada Mister menghapus yang atasnya, terus Mister nggak bisa mencontohkan bahwa data itu ada sebenarnya, cuman karena ingin menghilangkan duplikasi, maka melakukan Mister remove dengan menggunakan code.
Tapi kalau dengan menggunakan hardcode pun bisa langsung di delete append-nya di sini juga nggak ada masalah. Bahkan kalau misalnya teman-teman udah melakukan definisi seperti ini ya, kemudian teman-teman ilangin aja di sini deh. Aku ilangin ini, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Semuanya by system nggak ada yang error. Cuman balik lagi ya, tergantung kebutuhannya. Kalau teman-teman butuhnya cuma sekali aja itu dihapus udah kelar, nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau bayangkan teman-teman udah melakukan suatu membuat program yang sangat besar, kemudian di situ teman-teman berikan input dari orang, silakan orang menginput namanya masing-masing misalnya, atau nomor absennya masing-masing. Pada saat input ternyata ada duplikasi. Nah, posisinya kan udah di append gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman nggak clear terhadap itu, kemudian teman-teman nggak tahu kondisi remove-nya harus seperti apa, sifat remove-nya seperti apa, nanti ditakutkan teman-teman berpikir bahwa ketika kita melakukan remove suatu value, maka value itu akan hilang semuanya. Enggak, padahal. Yang hilang itu hanya di posisi pertamanya saja. Kalau dia ada duplikasi data. Jadi kalau teman-teman mau menghilangkan semuanya, ya harus teman-teman 2 kali remove. Kalau ingin menghapuskan si bagian orang yang mempunyai absen yang tidak diinginkan tadi. Begitu ya maksudnya ya. Jadi remove ini kondisional. Mau dipakai silahkan. Kalau nggak pun dipakai di dalam suatu pemrograman, langsung aja append-nya Pak Mister dijadiin. Pokoknya dia harus 1. Nggak ada masalah. Dikontrol dari append. Nggak ada masalah. Semuanya diterima. Oke, sampai sini clear ya? Aman ya? Jadi ini maksud Mister sekali lagi hanya untuk mencontohkan aja. Fungsi remove dan append. Jadi Mister sengaja menambahkan 2 yang duplicate. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aisar, Aufa, Darel, Fatir, dan Bilkis? Masih clear ya? Masih aman? Oke, kalau aman, Mister mau melanjut ke bagian materinya. Kemudian terakhir tadi kita menggunakan apa tadi? Mengurutkan ya, mengurutkan, belum, mengulangi, dan menghitung panjangnya. Oke, tadi mencari sudah. Sekarang kita ingin mengurutkan. Kalau kita ingin mengurutkan, misalnya Mister mau mengurutkan angka ya. Nah, ini balik ke sini. Oke. Misalnya Mister punya suatu daftar angka. Mister komen dulu. Daftar angka random 34 12 2 56 100 23 100 misalnya seperti ini. Kemudian Mister mengurutkan bagian dalam listnya. Kalau ini kan di print harusnya bentuknya seperti ini ya, apa adanya ya. Ketika ini di print maka bentuknya apa adanya sesuai dengan definisi yang kita tentukan di awal. Sekarang kita mau melakukan sort. Jadi kita gunakan fungsi sort daftar dot sort. Ini untuk mengurutkan mulai dari terkecil yang ke besar. Jadi kalau kita running daftar short, kemudian kita print daftarnya. Nah, seperti ini. Jadi yang awalnya 34, 12, 2 secara random tadi ya, kita define di atas tadi, tanpa diurutkan. Saat kita gunakan fungsi short, maka kita akan mendapatkan nilai dari kecil ke besar secara default. Itu untuk angka. Nah, bagaimana kalau dia ternyata misalnya string? Ini kita ganti string ya. Teman-teman supaya kebayang behaviornya dari si Python. Lihat di sini, kita buat, kita running lagi. Saat kita buat menjadi apa ya namanya, string ya, susunan value-nya, yang terjadi adalah bukan mengurutkan angkanya, tapi mengurutkan berdasarkan semantik si bagian stringnya. Ini hitungannya alfanumerik. Jadi dia di-convert dulu ke dalam hexa, kemudian baru diurutkan. Nah, jadilah seperti ini. Jadi nggak cocok sebenarnya kalau kita mau ngomongin angka yang dalam bentuk string. Tapi kalau teman-teman membuat ini dalam bentuk alfabet biasa, seperti ini misalnya B, kemudian ada G, ada C, ini R, ini apa lagi ya, D misalnya.
Kemudian kita coba running. Dia bisa mengurutkan. Karena apa? Alfanumerik A sampai Z. Ini huruf kecil dulu ya kita ngomonginnya ya. Itu udah urut. Mulai dari A itu yang kecil, B, C, D, E, dan seterusnya. Sementara kalau tadi angka, itu kombinasi 1, 0, 0, itu tuh satu punya alfanumerik sendiri, kemudian digabungkan dengan 0, 0 alfanumeriknya, dan seterusnya, sehingga angkanya agak ngacak. Tidak seakan-akan diurutkan sebagai angka, tapi dia diurutkan sebagai alfanumeriknya. Jadi short itu bisa diurutkan, bisa digunakan untuk string, tapi string yang bagusnya adalah kondisinya dia yang alfabetik. Seperti ini. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, sampai Z. Dan huruf A kecil seperti ini dengan A besar, itu beda ya. Alfanumeriknya. Lebih kecil A besar daripada A kecil. Alfabet yang dia bentuknya kapital, dia mempunyai alfanumerik yang lebih kecil daripada yang berbentuk alfabetnya yang berbentuk huruf kecil. Jadi kalau Mister di sini tambahkan lagi yang D misalnya, D gini, maka dia akan berurut seperti ini. Huruf besar dulu, baru dia huruf kecil. Nah, itu uniknya ya. Jadi behaviornya untuk pengurutan itu kalau secara angka dia lumrah seperti apa yang sudah kita ketahui. Tapi kalau secara urutan alfabet dan yang berbentuk karakter yang berbentuk angka yang tadi ya dalam 100 tapi di string, 2 di string dan seterusnya, itu hitungannya alfanumerik. Jadi kita tidak lagi si program tidak lagi menghitung dengan menggunakan bayangan angka meskipun dalam bentuk angka, dia akan menghitung urutan datanya itu dalam bentuk alfanumerik. Jadi itu uniknya dari shortnya untuk yang list, baik itu yang berbentuk angka, alfabet, ataupun yang berbentuk berbentuk huruf, alfabet, atau yang berbentuk seperti angka, tapi dia sebenarnya adalah string. Itu uniknya ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman mengurutkan, apalagi kalau teman-teman mendapatkan input dari user. Input itu basicnya adalah string. Jadi kalau inputnya itu berupa angka dan teman-teman mengurutkan, jangan lupa di-convert dulu supaya harapannya pengurutannya itu tetap sesuai dengan kondisi matematisnya. Ya, itu untuk yang short. Kemudian satu lagi adalah yang terakhir bagian pada saat kita mau mencetak angkanya. Atau mencetak value-nya, nggak cuma angka ya. Kalau ini tadi mau kita cetak satu per satu, itu kita bisa gunakan print dengan repetisi perulangan. Jadi misalnya dari daftar ini tadi udah kita short, kemudian kita ingin cetak, kita bisa gunakan for, kemudian kita sebut aja nama variabelnya, terserah variabel namanya apa, misalnya nih 6 atau karakter ya, char in daftar. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau membuat ngeprint bagian value-nya yang kita simpan dalam variabel sementara yaitu char. Nah, kalau ini kita running, maka yang muncul adalah seperti ini. A, D, A, B, C, D, G, R. Semuanya di print satu per satu. Setiap print pertama, karakter pertama, dia akan pindah baris, seterusnya, dan seterusnya. Sampai bagian terakhirnya. Itu kalau kita ingin mencetak dengan menggunakan print biasa, outputnya biasa ya ini ya, value-nya, bukan berupa dalam bentuk list. Seperti ini. Ini kan list, karena ada kurung buka kurung tutupnya yang berbentuk kotak. Nah, itu untuk yang bagaimana cara kita mencetak angkanya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui panjang dari datanya atau banyaknya data? Kita cukup tambahkan len di depan variabel yang menyimpan listnya. Misalnya ini kan variabel yang menyimpan list adalah daftar ya. Jadi kita perlu tambahkan len saja di depannya. Len, kayak seperti ini. Kemudian kita kurung. Kita isikan argumen daftar ke dalam fungsi len kita tadi. Yang udah kita tambahkan. Ini kalau kita running. Setelah ini kita mendapatkan daftarnya. Kemudian kita bisa melihat berapa banyaknya anggota setiap daftarnya. Kalau kita running seperti ini. Ya, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu untuk mendapatkan sebanyaknya anggota yang ada di dalam list. Atau value yang ada di dalam list. Dengan menggunakan len. Sampai sini clear?
Aman? Nggak ada pertanyaan? Belum ada? Mister, Yes, gimana Ufa? kalau huruf-hurufnya itu dijadiin kayak 2 huruf gitu. Kan itu kan ditaruhnya satu hurufnya gitu. Iya, kalau dijadiin 2 huruf ya. Taruhnya 2, 3. Oke. Iya. Secara sistem masih bisa diurutkan, tapi dia melihatnya urutannya itu melihat dari yang tadi yang Mister sampaikan ya. A besar itu hurufnya kecil, nilai heksanya, kemudian seluruh huruf besar itu nilai heksanya akan lebih kecil daripada A yang huruf A B C D-nya itu kecil. Jadi kalau ini misalnya kita buat dulu ya. Ini A-nya aku misalnya. Buku kayak gini aja ya, lebih enak ya. Gio, Charlie, Reddit, dompet. Ini misalnya menggunakan huruf kecil ya. Aku, sama-sama pakai aku. Ini pakai D-nya nggak ada ya. Oke, bebas saja. Dia. Sekarang kita running. Secara shortnya, dia tetap akan dilakukan. Tapi tetap, ketika dia menemukan A-nya itu, A huruf besarnya itu di awal, maka dia akan selalu didahulukan. Dia akan dihitung lebih kecil, kemudian ditambahkan dengan yang lain-lainnya. Nah, gimana ya kalau mau dibuat agak ngacak. Misalnya deh, ini ini aja deh. K-nya huruf besar yang ini ya. K-nya huruf besar. Ada yang berubah nggak? Nah, lihat ya. K-nya ini ada di bagian huruf kedua. Jadi, urutan kalau kita ngomongin di bagian alfabetik atau string ya, kita ngomongnya string aja gitu ya. Yang dilihat pertama itu adalah kondisi awalnya dulu sebagai kondisi huruf pertamanya. Penilaian pertamanya. Saat dia pertamanya itu udah besar, maka selanjutnya dia akan melakukan pengurutan yang pertamanya dulu dicek apakah ada huruf besar lagi apa enggak. Kalau enggak ada, maka yang huruf besar pertama itu akan menjadi yang nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kecuali kalau di dalam huruf besar ini misalnya setelah huruf besar ada huruf besar yang lain lagi. Kemudian dibandingkan lagi dengan huruf besar yang lain. Contohnya kayak gini deh. Dengan kondisi yang sama ya. Ini huruf besarnya ada A juga. Misalnya A. Ini kan tadi aku ya. Alu. Nah, misalnya seperti ini. A-nya ada 2. Ini huruf kecil. Nah, huruf kecil A ini harusnya akan lebih dulu dari K kecil ya. Sekarang kalau kita running. Kok jadi alu? Akunya jadi 1. Oh, sorry. Ini belum ada komanya. Ulang. Nah, lihat. Yang dicek setelah dia huruf A, itu adalah huruf berikutnya. Apakah dia lebih kecil nggak dengan yang lainnya? Nah, ini kan K kan seharusnya kan lebih setelah huruf A kecil kan? Sesuai ya. Dia nggak akan melihat panjangnya ini ya, teman-teman ya. Selama setelah huruf yang pertama, huruf yang kedua, dia bisa bandingkan. Jadi sepanjang apapun kalau dia ini ternyata setelah huruf pertamanya itu masih lebih kecil daripada huruf berikutnya, dia akan selalu menunjukkan AA-nya ini adalah sebagai urutan pertama. Oke, berbeda kalau nanti misalnya ini kan A, ternyata A-nya yang ini, K-nya yang ini adalah huruf besar. Harusnya aku ini adalah yang pertama. Ingat tadi konsep pertama tadi. Huruf kapital itu selalu nilainya lebih kecil daripada huruf yang dia huruf kecil biasa. Meskipun ini K, tapi dia huruf kapital dibandingkan dengan A yang huruf kecil. Kebayang ya sampai sini ya, moga-moga ya. Clear ya. Begitu pula nanti yang kata-kata yang lain juga sama. Namun secara balik lagi secara sistem mau di short dalam bentuk apapun dia tetap akan nge-short. Gak akan ada error, cuman pertanyaannya sesuai nggak dengan logik kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari program teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin melakukan sorting berbentuk huruf, hati-hati. Kalau saran Mister supaya nggak kacau, dibuat aja lowercase dulu.
Kalau ini memang asumsinya ini ya, kita nggak memperhatikan harus huruf besar, harus ada huruf kecil, huruf dan sebagainya. Di short, di lower dulu semuanya yang berbentuk alfabet, baru nanti diurutkan karena itu baru nanti dia sebanding. Kalau kayak gini, tipu aja sedikit usernya, misalnya memasukkan inputnya usernya itu ternyata ada yang pakai huruf kapital dulu di awal, ternyata ada yang satunya lagi nggak pakai, ada yang tipu K-nya huruf besar, maka dia akan sangat berpengaruh dalam shortnya. Jadi di short dulu, di lower dulu, baru nanti teman-teman lakukan sorting. Itu best practice-nya kalau tidak ada kebutuhan untuk melihat identitas uniknya. Identitas unik itu maksudnya apa? Bahwa case sensitif itu sangat berpengaruh. Misalnya contohnya kayak password. Password. Username. Username itu mau dia depannya huruf besar sama huruf kecil, dia akan berbeda. Karena dia menjadi ID nanti biasanya kalau dalam pembuatan website, pembuatan aplikasi dan sebagainya. Itu akan menjadi ID. Kalau itu kita perlu mempertahankan kondisi huruf besar, huruf kecilnya. Tapi kalau dia kondisinya hanya untuk ngelisting doang, misalnya nama-nama orang yang ada di sekolah ini siapa aja, itu kan tujuannya ngelisting doang nih. Nggak perlu kita huruf besar, huruf kecil. Nah, itu nggak ada masalah di lower. Jadi kita bisa mengurutkan nanti secara alfabet, misalnya nomor 1 itu siapa, nomor 2 siapa, dan seterusnya. Oke, dari sini ada yang bertanya lagi? Jadi kita udah belajar cara define cara define list, baik itu yang kosong ataupun yang udah ada isinya. Kemudian cara menambahkan value ke dalam list, dan penambahannya ini bisa duplikat ya, bisa duplikasi. Contohnya tadi bisa tambahkan append-nya 200 sampai 2 kali itu bisa, nggak akan menimpa, nggak akan mengoverride, ya kan ya. Kemudian bagaimana cara kita nge-remove suatu value, kita sebutkan aja value-nya, kemudian nanti list di situ dia akan meremove value yang ditemukan pertama kali. Dan dia tidak bersifat repetitif. Maksudnya nggak akan langsung menghilangkan seluruh value yang bernilai 200. Cukup yang pertama saja. Itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita tadi sudah mencoba untuk mensimulasikan bagaimana mencari suatu value dalam array atau dalam listnya dengan menggunakan operator in. Kalau dia ada, nanti dia akan mengembalikan nilai true. Ini bisa dipakai untuk mencari angka, mencari string, mencari boolean, dan sebagainya. Pokoknya seluruh tipe data yang tadi bisa ditampung oleh list, itu bisa dicari semuanya di sini dengan menggunakan operator in. Kemudian tadi kita juga membuat fungsi len ya, fungsi len untuk mengukur menghitung banyaknya anggota yang ada di dalam listnya. Kemudian melakukan sort untuk mengurutkan datanya, baik itu yang berbentuk string atau berbentuk angka. Baik itu juga yang berbentuk, tadi itu yang string kan ada dua ya, ada yang berbentuk alfabet sama yang numerik, terlihat seperti numerik. Tapi tetap dia akan dihitung sebagai alfanumeriknya. Kalau dia berbentuk string. Makanya hati-hati pada saat mengurutkan, kalau memang tujuannya untuk angka, pastikan di-convert dulu ke dalam bentuk number. Dan yang terakhir, bagaimana kita mencetak seluruh isian dari value supaya tidak muncul lagi tanda kurung kotaknya. Jadi tidak dalam bentuk list. Kita bisa gunakan repetisi for. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan lagi sebelum kita coba masuk ke bagian latihan kita. Serahkan kembali ke PowerPoint-nya. Nah, apakah ada yang tertinggal di sini? Ini tadi, oke, yang short sudah. Ini untuk melakukan pencetakannya ya dengan for. Kemudian ada menghitung panjangnya. Oke. Nah, ini perbandingan ya tadi, perbandingan terhadap apa yang sudah kita pelajari yang lalu mengenai string dan list. Ketika kita menggunakan operator plus, maka di sini akan menggabungkan list kalau kita ngomongin list. Tapi kalau string menggabungkan katanya ya. Misalnya tadi saya plus suka, berarti jadi saya suka. Dan seterusnya, seperti yang sudah kita pelajari yang minggu-minggu lalu. Kemudian ini ada len juga yang bisa dipakai untuk string. Kemudian ada mengakses indeks, slicing ya, slicing di string. Kemudian ada find. Kalau di string, kalau di daftar atau di list kita gunakan in, operator in.
Jadi ini perbandingannya antara string dan listnya. Oke, ini tambahan untuk yang bagian elemen stringnya. Kalau kita mau mereplace, bisa kita gunakan replace. Tapi tidak bisa digunakan untuk di list ya. List itu append, remove, terus short, nggak ada yang replace fungsinya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian platformnya. Silakan teman-teman masuk ke bagian course-nya ya, berarti ya. Nanti teman-teman buka yang di judulnya pelatihan daftar. Oke, Mister coba buka dulu yang di bagian track-nya Mister, supaya kita bisa ulang dari awal lagi. Oke, harusnya nanti munculnya seperti ini. Silakan teman-teman buka. Apakah sudah masuk semuanya ke course-nya? Darel, Aisar, Aufa, Fatir, dan Bilkis, silakan masuk dulu. Mister coba cek ya di progresnya. Ini dia. Kalau masih ada yang berwarna abu-abu atau tidak bisa dibuka, coba di refresh dulu ya. Tadi Mister udah coba reset lagi. Oke, Aisar udah masuk, Darel udah, Fatir sama Bilkis. Bilkis, apakah sudah masuk? Di sini Mister masih belum melihat Bilkis ini masuk ke dalam course-nya. Apakah ada kendala jaringan, Bilkis? Bilkis keluar ya, Mister? Kayaknya. Bilkis nih. Wah, oke deh. Oke, kita langsung masuk ke yang nomor 1 dulu ya, kalau gitu ya. Sembari nanti Bilkis mencoba join kembali. Nah, nomor 1 ini ada teori nih. Coba, dari apa yang tadi Mister jelaskan, kira-kira yang mana saja yang benar? 1, 2, 3, 4, 5 mulai dari atas ya. Pakai yang tampilan Mister ya, karena kalau teman-teman siapa tahu bisa berbeda urutannya. Ada berapa yang betul dan nomor berapa aja yang betul? Yang betul ada 4, Mister. Oke, ada 4. Nomor berapa aja, Darel? 4 itu apa aja? Nomor berapa? Yang di Mister ya, Darel ya. Ntar ini takutnya beda sama yang di hadapan teman-teman. Yang 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Yang pertama adalah daftar ada jenis data yang menyimpan urutan elemen. Oke, benar. Bentar. Mister, baterainya habis. Bentar ya, izin dulu. Oke, nice. Nomor 1 betul. Kenapa? Seperti yang tadi Mister sampaikan ya. Isian dari list itu adalah urutan value. Urutannya ditandai dengan apa? Indeks. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, good. Sekarang nomor 2. Daftar tunggal dapat berisi elemen dari tipe data yang berbeda. Misalnya angka dan string. Maksudnya adalah saat kita mendefine suatu list. Contohnya tadi Mister mendefine variabel daftar yang isinya list. Satu list itu bisa berbagai macam tipe data. Kan tadi Mister juga udah buktikan ke teman-teman ya, bisa menampung boolean, bisa menampung string, bisa menampung angka, dan seterusnya. Semua tipe data bisa ditampung di dalam list. Jadi benar. Yang ketiga, satu daftar dapat berisi elemen dari satu jenis data saja. Ini berkebalikan sama yang kedua ya. Oke, salah. Lanjut lagi ya, pilihan yang ketiga dari Darel. Semua item dalam daftar diberi nomor mulai dari 0. Nah, ini tadi yang indeks tadi. Karena kita mulai dari 0. Kemudian semua item dalam daftar, nah ini kebalikannya, salah. Selanjutnya yang terakhir, jika ada 10 item dalam daftar, maka jumlah item terakhir adalah 9. Betul. Kenapa? Karena tadi Mister sampaikan, seluruh jumlah data dikurangi dengan 1. Rumusnya untuk mendapatkan indeks yang
terakhir. Oke, good job Darel. Nice. Semuanya udah clear ya teman-teman. Nomor 1 ada 4 yang benar. Kalau di tampilan Mister 1, 2, 4, 6. Oke, sekarang Mister coba cek dulu. Apakah ada kendala di bagian nomor 1 teman-teman semuanya? Oke, sembari ngecek Bilkis apakah sudah kembali. Oke. Halo Bilkis. Suara Mister terdengar jelas di sana Bilkis? Bilkis silakan masuk ke platformnya, course-nya. Silakan masuk ke bagian pelatihan apa tadi namanya? Pelatihan dasar ya. Pelatihan daftar. Sorry. Pelatihan daftar. Jawaban yang nomor pertama adalah ini ya Bilkis ya. Teman-teman semuanya 1, 2, 4 dan 6. Apakah sudah clear semua nomor 1? Oke, Aufa dan Bilkis. Oke, Aufa dan Bilkis sedang ongoing. Oke, sudah clear semuanya nomor 1? Kalau udah clear, silahkan lanjut ke yang nomor 2 ya. Nomor 2 apa nih? Bisa coba cek dulu. Nomor 2 typing. Silakan dilanjutkan. Nah, nomor 3 lagi. Nomor 3 ada teori lagi nih. Silakan yang belum selesai di nomor 1 bisa lihat di screencast Mister. Sebentar, ini mana tadi satu lagi? Kayak ada yang kurang. Oh, Aufa mana Aufa nih? Oh, keluar juga nih. Apakah yang lain ada kendala jaringan juga? Aman di sana? Suara Mister nggak ada lag sama sekali atau bagaimana? Kalau di aku Mister tadi pas awal-awal sih agak nge-lag dikit ya. Oke, Sekarang udah aman. Udah aman ya? Oke, sip. Oke, sepertinya teman-teman yang lain mengalami kendala jaringan nih. Silakan dilanjutkan ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 tadi nomor 3 ya. Mister tunggu di nomor 3. Silakan teman-teman lanjutkan di nomor 1 2. Kemudian Mister tunggu di nomor 3. Mana tadi nomor 3? Ini dia. Di nomor 3 ini akan ada teori lagi. Nah, ini seperti yang tadi Mister jelaskan nih. Kegunaan dari masing-masing fungsi yang udah kita bahas. Apakah sudah ada yang di nomor 3? Tadi Mister lihat ada yang sudah jauh nih. Oh iya, Darel sudah sampai nomor 3 juga. Fatir udah. Safa. Siap. Itu kita real time Mister. Gimana Darel? Itu kan Mister bilang bisa lihat ini kita murid udah sampai level berapa gitu progres belajar. Itu real time. Makanya tadi Mister ngecek tadi punya Bilkis sama punya siapa tadi ya? Oh, Aufa. Iya, Aufa tadi sempat abu-abu tadi. Makanya tadi Mister sampaikan kalau ada yang masih abu-abu, coba di-refresh. Oke, udah pada masuk ke yang nomor 3 nih. Dari tuh Fatir udah selesai ya nomor 3 ya. Oke, apa di Darel? Nomor 3 Darel. Mendapatkan item daftar dengan nomornya itu kita buat apa? Atau Fatir? Atau siapapun? List number. Yang ini number. Oh ya ini. Oke. Terus bentar. Ini tadi dikatakan mendapatkan item daftar dengan nomornya. Maksudnya nomornya ini apa nih, Darel? Mister mau klarifikasi nih. Clear nggak dengan penjelasan Mister yang tadi?
Yang dimaksud dengan nomornya itu apa ya? Yang tadi Mister sampaikan di sini. Kita nyebutnya apa di dunia pemrograman? Udah benar jawabannya ini, betul. Cuman Mister mau mengklarifikasi kalimat ini itu artinya apa maksudnya? Kalau di dunia pemrograman kita nyebutnya apa tadi? Mister udah contohkan tadi. Yang indeks itu kan Ya benar, indeks. Oke, nice. Sekarang kalau menentukan panjang daftar, land list. oke, land list. Kehadiran item dalam daftar, Elemen in list. oke. Menambahkan item ke akhir daftar, List short. menambahkan item ke akhir daftar. Itu yang Yang open nih. open. Mister sengaja lompat nih. Fokus ya, fokus. Terakhir berarti yang ini urutkan item berarti yang short ya. Oke, good, nice. Soalnya di aku udah diisi Mister, jadi hijau semua ininya. Oh iya. Iya, oke. Memang agak beda ya teman-teman ya. Makanya tadi Mister menyampaikan lihatnya di punya Mister ya. Kalau Mister bertanya sesuatu, coba lihatnya di punya Mister karena screencast-nya masing-masing course-nya ketika dibuka itu bisa aja diacak sama algo Novanya. Oke, sekarang di nomor 4. Nah, nomor 4 ini udah mulai ngoding. Seru-seru. Nih, menyelesaikan programnya nih. Oh, bentar. Mister mau cek dulu. Nomor 3 pada clear semua belum? Oke, Bilqis. Bagaimana Bilqis? Aisar dan Aufa juga. Apakah ada kendala? Nomor 3 tadi sesuai dengan yang tadi Mister sampaikan ya, sebenarnya udah clear. Tinggal mengulang saja. Tadi kalau land itu mendapatkan jumlah datanya, kemudian mencari value kita gunakan operator in, dan seterusnya. Gimana? Ada yang ketinggalan? Ini Mister mungkin belum bisa update ya. Oke, udah ada masuk. Aufa, tinggal Aisar dan Bilqis. Oke, kita coba silakan dilanjutkan dulu ya untuk yang teorinya. Sekarang Mister akan coba membahas yang di nomor 4 ya berarti ya. Oke, nomor 4. Ini sudah ada komen-komennya. Ini untuk memudahkan teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi yang pertama itu di sini ada di baris pertama ada inisiasi list dengan menggunakan variable users. Kemudian apa yang diminta di sini? Kita cek. Selesaikan program yang memproses daftar pengguna. Yang pertama, mengatur nama panggilan dalam urutan alfabetis. Nah, lihat. Kalau kita mau mengurutkan, di sini ada perintahnya sebenarnya. Berarti kita butuh apa nih? Sebelum short. Betul fungsinya short, tapi sebelumnya kita perlu menyebutkan nama listnya kan. Nanti kita tambahkan aja users dot short. Nanti dia tugasnya akan langsung mengurutkan secara alfabetis dari list yang ada di sini. Selanjutnya apa? Nomor 2. Hitung jumlah pengguna yang sekarang berada di chat. Amount user. Udah disediakan variabelnya. Cara menghitung total studentnya, kalau ini adalah daftar siswanya, ini kan udah dibilang ya, menyortir daftar siswa. Berarti ini daftar siswanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan totalnya, berarti kan kita ingin menghitung banyaknya siswanya, toh. Nah, ingat kembali ke yang nomor 3 tadi. Kalau kita ingin mendapatkan banyaknya data, kita gunakan land users. Dapatlah banyaknya si siswanya. Kemudian yang ketiga, tampilkan dengan indah daftar bernomor maksudnya nampilinnya kayak ini ya. Daftar pengguna langsung 1, Crazy Cat, 2, Vanjo, dan seterusnya. Kemudian sampai menampilkan total penggunanya yang ditunjukkan pada gambar. Nah, sebenarnya ini nih code-nya udah disediain. Nah, kalau kita lihat di bagian daftar penggunanya, di bagian outputnya, daftar pengguna udah sama ya outputnya. Kemudian dia ngeprintnya supaya dia nggak muncul dalam bentuk list yang tadi Mister contohkan dengan menggunakan for ya.
Nah, for itu dia menggunakan temporary variable-nya user. Harus user, Mister? Enggak, bebas. Mau diganti X juga boleh. Mau diganti seperti sini juga boleh, bebas. Tapi kembali lagi ya, seperti yang kemarin Mister sampaikan di awal-awal, penamaan variabel itu kalau bisa kita udah clear yang dimaksud apa. Jadi di sini user itu adalah bentuk singular dari usersnya, yang artinya seluruh daftar itu kita ambil satu persatu, gitu maksudnya. Kemudian kita print masing-masingnya. Saat user pertama kita print i-nya, i-nya dimulai dari 1 ya. Ini udah di define di atas. Kemudian kita ngeprint user nama usernya, yaitu si apa nih, Crazy Cat. Kemudian repetisi berikutnya sampai usernya habis ya. Sampai user yang keempat habis dicetak baru dia selesai. Nah, ini udah selesai nih sebenarnya yang di bagian terakhir. Nah, ini kalau di running harusnya sih udah oke. Nah, udah clear ya. Jadi kita menambahkan users, kemudian kita tambahkan len-nya untuk mendapatkan total students-nya. Cukup 2 itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Darel, Aisar, dan Bilkis bagaimana? Nomor 4. Terbayang ya? Apa yang Mister demonstrasikan di sini? Untuk pembahasannya. Oke. Punya saya nggak bisa lanjut. Oke, nggak bisa lanjutnya gimana Bilkis? Coba di screencast dulu Bilkis. Yang bikin nggak bisa lanjut nomor berapanya nih? Kalau di Mister soalnya di progresnya nomor 2 itu udah kebuka. Cuman masih abu-abu memang. Coba Bilkis share screen. Apakah ada kendala di bagian typingnya? Bagaimana Bilkis? Bisa coba share screen supaya Mister tahu kendalanya di mana? Yang lainnya, apakah ada kendala? Oke, Mister coba lihat ya, Bilkis. Ini, Kak. Oke. Mana di punyanya course-nya Bilkis? Oh, sebentar. Itu ada warna ini sepertinya yang terakhir itu belum diketik ya? Udah Kurung kelihatan tutup. nggak, Kak? Kurung tutupnya mana? Kurung tutupnya Ini setelah kan udah crazy. bener kan ya, Kak? Sebentar, ini Kurung tutup. kayaknya ada yang salah deh. Iya, harusnya ada tanda petik satu lagi kemudian kurung tutup. Oh, wait. Ini kok warnanya merah ya? Sebentar. Coba dihapus dulu. Bilkis, dihapus sampai ke bagian marks-nya. Nah. Sebentar, Mister coba cek dulu ya yang punya Bilkis. Nah. Itu warnanya Nah, harusnya itu aja deh. ketemu nggak? Udah ketemu? Udah kok, Kak. Udah ya? Udah kok, Kak. Oke, mantap. Sekarang lanjut ke Mister, ini saya salah di mana, Mister? ini yang mana? Oke, tapel nggak bisa di-append. Bentar, coba cek. Ini suruh ngapain nih, Fatir? Bentar, Mister coba highlight punya Fatir ya, teman-teman ya. Supaya kebayang yang Mister bahas dengan Fatir. Masuk ke game. Oke, berarti ini menggunakan while ya harusnya ya. While-nya mana? Kok while-nya nggak dipakai sama Fatir? Ini Oh, yang menggunakan disayangkan. while kan, karena kan dia berulang nih. Ya kan, konsepnya dulu ya, Mister ceritain dulu ya. Ini konsepnya menggunakan while karena kita lihat dari bentuk programnya tuh. Masuk ke game, 0 berhenti masuk. Kalau nggak 0 berarti dia terus masuk kan. Nah, terus di situ perintahnya, jika game seperti ini sudah ada dalam daftar, maka harus dicetak game ini sudah direkam. Nah, kalau kita ingin menambahkan data itu nggak bisa pakai tuple ya, Fatir ya. Kita gunakan array. Fatir ini menggunakan tuple apa array ini? Game. Nah, gamenya Fatir itu menggunakan string biasa malah ya. Game daftar game. Di baris kedua. Harusnya gamenya itu di-define dalam bentuk list kosong dulu, Fatir.
Karena nanti buat persiapan pada saat user mengetikkan sesuatu dimasukkan ke dalam variabel gamenya. Itu yang nomor 1 maksudnya ya. Nah, kemudian di nomor 1 juga hati-hati. Kalau gamenya sudah ada yang dimasukkan, contohnya Uno itu udah ada, maka dia yang terjadi apa? Munculin tulisan game ini sudah direkam. Jadi kita gunakan operator apa? Kombinasi in dan kombinasi conditional statement. Conditional statementnya pakai in. In tadi untuk mendapatkan apakah nilai ini ada atau belum di dalam list. Itu yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2, jika belum ada game seperti itu, maka yang tersebut ditambahkan ke dalam daftar. Langsung di append kalau dia tidak ada. Jadi conditional statement-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau dari algoritmanya, alurnya, Mister kasih tahu dulu. Saat kita user menambahkan suatu nilai tertentu, Uno, cek apakah Uno ada di dalam daftar. Kalau nggak ada, masukkan Uno ke dalam daftar. Kalau ada, bilang game ini sudah direkam. Lanjut repetisi berikutnya. User memasukkan lagi game. Misalnya chess. Ada nggak game chess di dalam daftar? Kalau nggak ada, maka tambahkan chess ke dalam daftar. Kalau ada, kasih info. Game ini sudah direkam. Repetisi berikutnya. Terus seperti itu sampai 0 dimasukkan. Kebayang dengan yang diceritakan oleh Mister? Fatir? Kebayang, Mister. Kebayang ya? Nah, sekarang coba dibenerin. Ini perlu menggunakan while. Nah, while-nya udah dipakai. Silakan coba dilanjutin dulu. Sembari Mister meneliti yang lainnya. Yang tadi, yang Mister cek tadi, Bilkis sama Aisar ya. Darel gimana? Darel nomor 4 udah clear? Oke, nah mantap. Nomor 4 udah clear. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 5 ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Nomor 5 terakhir. Yang di ini, yang maksudnya setelah belum bintang ya, sebelum bintang. Di nomor 5 ini kita suruh ngapain? Suruh ngapain? Programnya meminta input ya dari user pastinya, karena ada tanda lebih kecil gitu. CSGO. Permintaan ditemukan di keinginan. Oh, maksudnya jadi saat user memasukkan suatu nilai tertentu, dicek apakah ada di dalam games. Gitu ya. Kalau ada, maka sebutkan permintaan ditemukan di keinginan. Nah, nomor 5 ini yang tadi Fatir gunakan, ini bisa loh. Nomor 5 digunakan untuk yang di bintang. Tadi Fatir kalau misalnya butuh referensi, nomor 5 itu bisa juga dipakai. Oke, balik lagi ke sini. Jadi bagaimana caranya? Alurnya seperti ini. Program meminta memasukkan nama game yang diinginkan. Oke, nomor 2 ya, baris kedua. Searching, input meminta. Itu akan mendapatkan input dari user. Nomor 1 udah oke, memasukkan keinginan. Kemudian, maka akan dicetak permintaan ditemukan di keinginan jika itu ada di dalam daftar. Oke. Nomor 2, jika keinginan seperti itu belum dimasukkan, maka ini dicetak keinginan tidak ada. Kalau nggak ada, maka dicetaknya keinginan tidak ada. Jadi ada 2 opsi. Conditional statement. Kalau ada, maka disebutkan permintaan ditemukan. Kalau nggak ada, disebutkan keinginan tidak ada. Ini tipsnya. Apa ini tipsnya yang bisa dipakai? Oh, ini cuma ininya. Kumpulan fungsi yang bisa dipakai ya. Nah, sebenarnya ini bisa dilihat dari sini, kalau teman-teman lupa. Nah, sekarang kita coba langsung di sini. Implementasikan. Ada 2 conditional statement ya. Berarti kita pertama akan ngecek dulu. Apakah variabel searching tadi yang merupakan input dari user itu ada di dalam list kita, games. Kalau ada, searching in games ini kalau true, maka dia nanti akan kita buat apa tadi? Permintaan ditemukan di keinginan. Kalau nggak ada, maka dia masuk ke dalam keinginan tidak ada. Nah, untuk mendapatkan true or false-nya, itu kita bisa gunakan searching in games. Maksudnya apa? Kita mencari kata yang tadi dimasukkan, yang disimpan dalam variabel searching, itu di dalam games. Dan ingat tadi Mister menyampaikan apa? Ini adalah conditional statement.
Oke, clue-nya di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan. Udah dapat kondisinya seperti ini untuk mendapatkan mendapatkan datanya, kita tambahkan conditional statement-nya. If kalau ini nilainya true, ya kan, conditional statement itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nggak true, ya false. Kalau ini true, maka apa yang dicetak? Print ini. Kita copy. Dar. Else. Maka kita print keinginan tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi awalnya kita mencari dulu, dapatlah untuk formula mencari atau code-nya untuk mencari, kemudian kita buat conditional statement. Saat kita mencari dengan menggunakan operator in, itu akan menghasilkan nilainya true or false kan? Nah, pas banget kan dengan conditional statement. Jadi kita nggak perlu lagi susah-susah, kita tambahkan aja. If yang conditional statement-nya tadi adalah searching in games, kalau ada atau true, maka cetak ini. Kalau nggak ada, cetak yang bagian bawah. Nah, harusnya sih udah oke. Sekarang kita coba cek. CSGO. Dar. Selesai? Oke. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat rumusnya, atau kok rumus sih? Code-nya, implementasi code-nya seperti ini. Yang Fatir gimana tadi? Udah aman belum, Fatir? Bisa, Mister. Bisa ya? Oke, file game list, ya, games in game. Hati-hati ya dengan conditional statement ya. Conditional statement itu dikerjakan append, yang tadi saya sampaikan, dia ditambahkan kalau nggak ada. Kalau dia udah ada, nggak boleh ditambahkan. Oke ya? Hati-hati. Hati-hati dengan penempatan code-nya. Kemudian untuk mencari sesuatu, itu kita sebutkan dulu apa yang kita cari, kemudian kita cek di list mana yang akan mau kita cari. Urutannya ya, apa yang mau kita cari. Kalau di sini kan searching in games. Games-nya itu adalah list-nya. Jangan kebalik ya, jangan games-nya dulu in searching. Nggak ketemu. Karena list dicari di string, ya nggak ketemu. Oke, hati-hati. Itu akan berpengaruh. Oke, bagaimana? Nomor 5, apa ada yang mau ditanyakan? Nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Aman semuanya? Halaman kita coba masuk ke yang mantap. Yang pelatihan daftar lanjutan nih, kalau misalnya udah. Aisar, bagaimana Aisar? Di nomor 4 apakah ada yang perlu ditanyakan? Bilkis, nomor 3 apakah ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada. Mister. Yes, gimana Fatir? Fatir bener kan tadi? Iya. Mm-hmm. Ini punya saya kok nggak berhenti-berhenti. Gimana? Loopingnya nggak berhenti-berhenti. Oke. Input, tipe datanya apa? String. Apa Oh ayo? iya. Udah ketemu? Hati-hati. Nah, jadi kalau teman-teman mau nggak di convert, silahkan boleh, tapi harus kondisinya juga harus benar.
karena tipe datanya bisa berbeda. Kalau beda, dia nggak akan mau berhenti. Nah, itu nggak bisa berhenti kan? Sekarang pertanyaannya, nambahnya bener nggak? Belum saya urutin, Mister. Belum diurutin. Oke. Disuruh ngurutin ya? Nomor bintang itu. Kayaknya nggak disuruh ngurutin ya? Apakah disuruh urut? Ditambahkan program harus bekerja seperti pada gambar. Kalau ini MS. Kalau di perintahnya nggak ada suruh mengurutkan. Oh, ada list diurutkan secara alfabetis. Nomor 2 ya, baris kali 2. Ya, betul-betul. Diurutkan dulu. Udah aman, Fatir? Oh, belum? Aman, Mister. Aman. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita coba ke yang nomor bintang ya. Kita akan coba bahas nomor bintangnya. Kalau nggak ada pertanyaan, di nomor 5-nya kita coba bahas yang di nomor bintangnya. Dan oke. Di sini ada program yang akan looping berkali-kali sampai angka 0 atau boleh angka yang betul-betul 0 numerik, boleh dalam bentuk string juga boleh. Karena di sini nggak ada keperluan untuk menghitung dalam bentuk aritmatika, Mister nggak akan convert 0-nya menjadi string, menjadi numerik. Tapi kalau teman-teman mau convert ke dalam numerik, boleh Mister, boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau konsekuensinya ketika kita tidak menggunakan konversi integer atau konversi numerik, maka nilai kondisinya juga harus dalam bentuk string. Karena dia 0-nya itu dalam bentuk string di sini asumsinya. Oke. Udah disediakan 2 variabel, ada games dan game. Perintahnya ngapain nih? Jika tulis program yang minta input dari board game hingga 0 dimasukkan tanda ujung input. Maksudnya apa kalimat tanda ujung? Maksudnya selesai ya, artinya grup programnya akan selesai kalau diketikkan angka 0. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Ini kita define dulu ya, games. Berarti ini bentuk jamaknya ya. Kita buat seperti ini, buat listnya dulu, atau boleh seperti ini juga boleh. Kurung buka, kurung tutup. Seperti ini boleh. Bebas, yang mana. Kalau Mister lebih nyaman seperti ini, karena lebih cepat. Nggak terlalu banyak yang diketik. Kemudian di sini nanti kita masukkan ini. Perintahnya, input, masuk ke game. Ada yang bisa di copy? Tidak ada, jadi kita ketik. Masuk ke game. 0 berhenti masuk misalnya seperti itu. Oke. Setelah itu karena kita repetisi terus menerus berdasarkan suatu kondisi yang ada, maka kita gunakan while untuk repetisinya. Kondisinya apa? Saat game tidak sama dengan string 0. String 0 ya, karena Mister nggak melakukan konversi apapun di inputnya ini. Apa yang terjadi ketika dia tidak sama dengan 0? Maka kita cek if game in games, maka kita print. Kita kasih tahu game ini sudah direkam. Nomor 1 ya, jika game seperti itu sudah ada dalam daftar, maka harus dicetak game sudah direkam. Kalau enggak, maka apa yang terjadi? Jika belum ada, berarti kan kalau nggak ada di sini kan ini kalau ini true atau false gitu ya. Kalau true berarti udah direkam, kalau enggak maka else-nya kita baru menambahkan, maka game tersebut ditambahkan ke daftar. Games append gamenya. Game yang tadi dimasukkan oleh user. Oke, setelah itu baru dia ditanya lagi gamenya apa nih. Ini kita copy aja. Ada input game lagi nggak? Gitu kan. Kalau ada game input lagi, maka dia selama bukan 0 yang diinput, maka dia akan masukkan lagi gamenya, ngecek dulu gamenya ada nggak. Kalau nggak ada, masukin. Kalau ada, bilang aja game ini udah direkam. Habis itu nanya lagi game inputnya apa. Semuanya selesai di input. Apa yang bisa hapus? Baru kita short. Games.short. Kemudian kita print gamesnya.
Apakah cuma games doang atau ada tulisan yang lain? Oh, ada tulisannya daftar game gitu ya. Daftar game listnya. Daftar game titik 2. Ini belum ada. Koma. Games. Apakah betul? Daftar game titik 2 spasi listnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba running ya. Uno. Oke, kita ketik lagi Uno. Uno. Game ini sudah direkam. Masuk lagi. Apa tadi? Coba sama Python sembarang aja ya. Udah 0. Dan coba Python Uno. Daftar gamenya. Sudah sama? Coba daftar masuk ke game. Koma daftar Uno. Oke. Udah sama tapi masih belum jalan nih. Automatic checknya. Ntar ada yang bertanya tadi. Gimana Fatir? Punya saya udah bener semua, Mister. Cuman nggak dicentang ini. Oke. Coba punya Fatir tambahkan Uno 2 kali masih bisa bertambah nggak Unonya di situ? Kayak gitu, Oke. Mister. Kemudian ketik 0. Unonya ada 2 apa 1? 2. Harusnya 1 apa 2? Kalau sudah dicetak game ini sudah direkam, harusnya nggak boleh nambah. Betul nggak logikanya? Terbayang di situ? Kira-kira apa yang kurang di Fatir? Kalau tanpa ada duplikasi data, punya Fatir udah bener. Oke, nice. Tapi yang diminta di sini ketika ada duplikasi data, teman-teman nggak boleh menambahkan data tersebut. Oke, sekarang balik ke bagian punya Mister lagi ya. Nah, punya Mister tadi yang kurang apa nih kira-kira? Kenapa kok dia nggak bisa automatic check-nya jalan? Karena apa kira-kira? Apakah ada tips and trick? Tips and trick di bagian bawah. Ingat teman-teman ya, ketika kita, nah ini ada tipsnya. Ini teman-teman bisa dibaca dulu, karena tips ini salah satu hal yang bisa dipakai untuk melewati automatic check. Jadi nggak cuman baca di sini aja ya tipsnya. Di sini ternyata yang diminta adalah case sensitif. Jadi untuk menghindari yang namanya case sensitif, kita perlu yang namanya lower supaya apa? Terstandarisasi semuanya. Jadi apa yang kita masukkan nanti harapannya itu semuanya bisa terstandar. Mau dia ternyata tipe huruf besar atau huruf kecil, selama tulisannya itu sama, Uno, maka dia dikatakan ada. Clear ya sampai situ ya. Jadi yang dimaksud di sini harus dia bentuknya itu betul-betul dia tidak boleh ada yang terlewatkan. Jadi semuanya harus terstandar. Terstandarnya gimana? Buat dia menjadi lowercase semua. Kita cukup tambahkan di sini dot lower, kemudian bawahnya tambahkan juga dot lower. Jadi semuanya terstandarisasi. Mau kita nanti nulisnya seperti ini, contoh Uno huruf besar semua, kemudian Mister kasih 0, maka dia tertulisnya Unonya kecil. Jadi terstandarisasi dengan bagus. Nah sekarang kita buat checklist, kita ketik Uno, kemudian chess, dan 0 misalnya. Nah, sudah selesai. Yang bintang clear ya. Jadi hati-hati, di sini ada tips yang digunakan untuk melewati automatic check. Jangan sampai terlupakan. Aturan di sini dipakai untuk melewati automatic check yang ada di bintangnya. Oke, gimana? Yang lainnya, Aisar, Aufa, Darel, Fatir, Bilkis.
Apakah sudah clear? Udah, Mister. Udah ya? Oke, mantap. Nah, sekarang kalau udah clear, kita coba ke ini ya. Udah 8:29. Oke, kita coba 10 menit aja deh. Kita ngintip yang bagian track 2-nya. Pelatihan daftar yang lanjutan. Silakan masuk ke bagian yang selanjutnya, course-nya. Kita lihat apakah ada bentuk yang berbeda. Kalau nggak ada bentuk yang berbeda, teman-teman bisa lanjutkan nanti ya. Mister buka dulu track-nya. Oh, ini ada teori dulu. Nah, kita selesaikan teori-teorinya dulu ya. Apa itu tuple? Nah, tadi seperti yang Mister sampaikan, dia itu sebenarnya sama seperti list. Ya, silakan teman-teman masuk dulu ke bagian ini. Apakah sudah pada masuk belum? Kita coba cek dulu. Apakah sudah masuk bagian yang selanjutnya? Oke. Aufa udah masuk, Fatir udah. Tinggal Aisar. Oh, Darel udah juga. Sama Bilkis. Sudah pada masuk semua? Nomor 1. Oke, mantap. Nomor 1, kita balik lagi ke nomor 1. Ini teorinya, tuple. Jadi dia itu sebenarnya sesuatu yang dia tidak dapat diubah. Kan perbedaannya di situ. Sekarang kita coba cek. Mana pernyataan yang dia menyatakan bahwa kondisi listnya itu tidak dapat diubah. Ada di bagian Ada 2, Mister. Ada 2 ya. Berarti kita lihat kalimat depannya, urutan elemen tipe arbiter tidak dapat diubah. Nah, ini sama persis ini. Alah. Bentar ya, Mister coba dulu. Ini harusnya beda nih. Ini bukan jebakan, ini salah ngasih elemen ini. Ini dua-duanya benar ya. Ini maksudnya ini bukan artinya dua-duanya benar. Maksudnya ini tuh pengertian dari tuple. Tapi kalau di ininya harusnya nggak boleh 2 nih. Oh, pilih yang nomor 3 ya teman-teman ya. Pilih yang nomor 3. Coba, Mister yang kalau pilihan nomor 1 harusnya salah tuh. Tuh bukan salah. Kocak. Yang nomor 3 ya teman-teman ya. Yang nomor 3. Pengertiannya tuh benar, urutan elemen tipe arbiter, cuman di bagian ininya, pilihannya ini nggak boleh ada 2 yang benar. Jadi yang ini, yang nomor 3 yang benar. Tapi ini udah oke. Kalimat ini udah oke sebenarnya. Dia yang tidak dapat diubah. Kalau yang diubah itu adalah listnya. Oke, sekarang nomor 2. Tuple mana yang dibuat dengan benar? Nah, tuple itu dia bisa menggunakan kurung buka, kurung tutup. Biasa, bukan kurung kotak. Jadi tuple itu kita gunakan yang kurung buka, kurung tutup seperti ini. Itu benar. Kalau yang ini udah pasti salah. Ini adalah list biasa. List biasa untuk yang definisi kondisi yang sudah ada isiannya. Kemudian untuk yang ini tuple bisa seperti ini. Atau yang terakhir juga bisa menggunakan tuple untuk mendefine yang bukan tuple kosong ya teman-teman ya. Tuple yang ada isinya juga bisa seperti ini. Dan ini untuk yang tuple ya. Fungsinya, bukan fungsinya. Iya, fungsi untuk mengurutkan misalnya atau memanggil indeksnya dan seterusnya itu bisa menggunakan yang fungsi seperti biasa yang ada di listnya. Yang nomor 2, ini masih teori-teori semua jangan-jangan. Oke. Cepatlah kalau teori ini. Untuk menggabungkan item daftar menjadi satu baris, ini kita gunakan mana titik 2 kotaknya. Dan untuk memisahkannya dengan karakter tertentu ada perlu menggunakan metode ini join namanya ya. Kalau untuk menggabungkan seluruh item atau value dari suatu list itu kita bisa gunakan join. Fungsinya fungsi join. Untuk aplikasi yang konsisten dari fungsi tertentu, untuk setiap elemen daftar Anda dapat menggunakan fungsi map. Ini untuk melakukan perubahan dari setiap elemennya. Jadi kita bisa gunakan map. Misalnya kita mau mengubah dari bentuk string
ke dalam bentuk integer semuanya. Itu bisa kita gunakan map. Nah, oke. Nomor 3. Ini 1, 2, 3 dari tadi teori terus ya ternyata. Oke. Selanjutnya di nomor 4. Nomor 4 typing. Nomor 5. Nah, ini udah mirip seperti yang tadi itu. Nah, ntar nomor 5, nomor 6, apakah sama? Apakah yang berubah? Untuk bekerja dengan daftar, oke. Nah, oke. Nomor 4 sama nomor 5, nomor 5 sama nomor 6 coba dikerjakan ya sebagai PR, sebagai tugas. Karena ini mencoba Mister ingin tahu pemahaman teman-teman terkait dengan tapel atau list dari beberapa soal yang udah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. 5 dan 6 ya. Ada yang bintang juga. Kalau misalnya teman-teman ada waktu luang silakan coba dikerjakan. Kalau nomor 1, 2, 3 ini ternyata teori semuanya. Iya. Nomor 4 typing. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Aisar, Aufa, Darel, Fatir, dan Bilkis. Nomor 5 dan 6 bisa menjadi tugas teman-teman untuk latihan lagi, eksplorasi. Nomor 5 dan 6 ada automatic checknya nggak ya? Coba Mister cek dulu. Oh ada, nomor 6 juga ada. Nah ini ada tipsnya, teman-teman kalau kayak gini nggak ada masalah ya. Ini hanya sekedar alat bantu aja. Tapi kalau disebutkan kayak tadi, misalnya tipsnya itu menggunakan lowercase. Menggunakan function lower. Silakan gunakan fungsinya ya. Kalau enggak, nanti teman-teman nggak bakal bisa lolos dari automatic checknya. Berarti hati-hati. Oke. 5 dan 6 bisa dijadikan untuk latihan bereksplorasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan didiskusikan sebelum Mister tutup untuk pertemuan pada malam hari ini. Oke, ini tadi Mister kembali lagi ke PowerPoint-nya. Siapa tahu ada yang ketinggalan Mister menyampaikan. Sembari Mister cek-cek dulu. Oke, ini untuk slicing ya. Udah kita buat. Oh, yes. Ini yang tadi join ya. Join kita belum mencontohkan code-nya. Oke, sedikit Mister akan coba contohkan code-nya. Yang dimaksud dengan join itu seperti apa. Jadi kalau di dalam PowerPoint ini, misalnya kita punya daftar list seperti ini. Nah, kalau tadi Mister udah punya daftar juga, mana tadi punya Mister daftar. Nah, ini dia. Mister coba kembali ke sini. Mister ingin menggabungkan seluruh daftar yang ada di sini. Aku, buku, Gio, Charlie, Rabbit, dan sebagainya dengan menggunakan join, misalnya. Sekarang Mister mau komen dulu. Caranya cukup simple, teman-teman tinggal memasukkan fungsi print untuk mencetak seluruh joinnya. Kemudian teman-teman gunakan salah satu tanda baca misalnya untuk menggabungkan. Print, misalnya mau gunakan tanda baca minus ini ya. Minus ini, kemudian dot join. Joinnya apa? Joinnya sesuai dengan list yang ada di sini, daftar. Kita panggil daftar sebagai argumen. Maka ketika ini di running, dia akan menjoinkan seluruh nilai yang ada di dalam value-nya dengan tanda baca ini. Jadi itu ya, bebas, tanda bacanya bisa bebas. Bisa seperti ini, bisa pakai dan. Jadi nanti ada aku dan buku dan Gio dan Charlie dan seterusnya. Oke, bebas. Itu yang join. Jadi sesimpel itu penggunaannya. Teman-teman bisa menggabungkan seluruh data yang ada di dalam listnya. Itu yang join. Terus apa lagi tadi? Ah, ini map. Ada mapnya tadi ya. Jadi kita bisa gunakan map untuk merubah posisi skor yang tadi awalnya misalnya dalam bentuk string ke dalam bentuk nilai numeriknya. Dia langsung merepetisi. Jadi misalnya kita punya list seperti ini, kemudian kita convert semuanya ke dalam bentuk string. Jadi kalau tadi Mister punya kondisi hasilnya gini, Mister coba komen yang ini. Sekarang kita mau demonstrasikan yang fungsi map. Ini bentuknya seperti ini tadi ya, string, kita buat string.
Ini kalau kita running kan jadi bentuknya ketika di print hasilnya, maka yang terjadi adalah, lihat string ya, semuanya dalam bentuk string. Kalau kita ingin merubah dalam bentuk integer, sebenarnya ada dua cara. Pakai cara konvensional, kita gunakan for i in hasil, kita repetisi satu-satu, kita convert satu persatu, itu bisa juga. Misalnya kayak gini, int print int i misalnya. Nanti i ini akan nilainya suatu bilangan numerik. Jadi kalau kita running bentuknya kayak gini. Stringnya hilang kan? Nah, tapi dia dalam bentuk numerik satu persatu. Kalau kita mau append lagi ke dalam suatu list, kita harus satu persatu juga. Contohnya misalnya seperti ini, misalnya ya. Hasil 2, hasil convert. Kita perlu kondisi ini di atas. Kita siapkan hasil convertnya, kemudian kita baru append satu persatu. Append i. Baru nanti kita print. Ini kan panjang nih ya. Dengan menggunakan cara konvensional. Hasil convert. Hasilnya dia akan mencetak nilainya itu, int ya. Kurang konverternya. Hasilnya dia akan menghilangkan stringnya. Sama, tapi dia panjang. Sebanyak ini. Kita harus setup. Tapi kalau map, lebih ringkas. Cukup kita buat hasil convert sama dengan list. Kita panggil fungsi map. Kemudian apa yang mau kita lakukan? Konversi integer. Dari list apa? List yang awal. Hasil. Jadi nanti dia akan langsung mengkonversi seluruh nilai yang ada di hasil value ini ke dalam konversi int. Kalau ini kita running, hasilnya sama. Print hasil convert. Ini sebanyak ini diganti dengan hanya satu baris. Ya, efisiensinya dengan menggunakan map. Ini Mister coba komen, Mister running. Isinya sama ya. Dalam bentuk numerik. Sudah jadi. Gak perlu lagi kita satu persatu di for, kemudian di append satu persatu, habis itu baru dicetak listnya. Kalau pakai list cukup sebaris aja, kita bisa langsung konversi. Itu menggunakan list. Jadi kondisinya seperti ini perbedaannya. Kalau tadi menggunakan kondisi yang normal, tanpa menggunakan list secara konvensional, bisa satu persatu seperti ini. Lihat hasilnya. Mister ulangi lagi. Running. Tuh, dapat juga listnya. Ya kan? Tapi sebanyak ini baris yang harus kita coding. Tapi kalau kita gunakan map, cukup satu baris yang ada di sini. Seperti yang di PowerPoint tadi teman-teman lihat. Ini Mister comment, kemudian Mister running. Hasilnya juga sama. Dalam bentuk numerik listnya. Sudah jadi. Tinggal kita menginstruksikan untuk mapnya itu dalam bentuk apa nih? Nge-mapping hasil yang ada di sini satu persatu dalam bentuk integer. Oke. Ada lagi yang belum terbahas? Oke, ini yang tuple tadi ya, tuple. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Mister tutup? Atau mau didiskusikan sama Mister sebelum kita akhiri? Gak ada? Aisar, Aufa, Darel, Fatir, dan Bilkis? Aman? Nanti silakan dikerjakan di nomor 5 dan 6. Dan ada tugas bintang yang bisa teman-teman coba juga untuk bereksplorasi. Ada tugas tambahan juga ya kalau nggak salah. Itu silakan dieksplorasi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungin Mister. Via WA boleh. Via Wapri maksudnya boleh. Via grup juga boleh. Terserah. Nanti teman-teman bisa tampilkan dulu screenshotnya. Kemudian tanyakan bagian mana yang teman-teman masih bingung atau mau didiskusikan. Oke, kalau gitu Mister mau wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita udah belajar mengenai terkait dengan list dan tuple. Atau di sini kita bahasa Indonesia-kan daftar dengan tuple. Di mana list itu dia sifatnya mutable, sementara yang tuple itu immutable. Perbedaannya pada penulisannya ya. Kalau list itu kurung kotak biasa, kalau yang yang tuple itu kurung buka biasa ya, kurung buka kurung tutup biasa. Dan untuk list ada atau tuple juga kita bisa ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Find
untuk mencari keberadaan dari suatu nilai dalam suatu list. Kemudian ada len, menghitung banyaknya anggota dalam list. Ada append, menambah, remove, mengurangi. Kemudian ada apa lagi tadi ya? Ada definisi tuple atau definisi list dengan menggunakan list atau tuple atau dengan menggunakan kurung buka kurung tutup seperti biasa. Nah, silakan teman-teman eksplorasi semuanya nanti di tugas teman-teman yang di nomor 5 dan 6 dan bintang. Kalau ada waktu juga silakan tambahkan di bagian tugas tambahan. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi Mister ya. Silakan tanya-tanya. Oke, kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan oleh teman-teman, Mister akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di Python Pro di modul 4 pelajaran pertama. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye next week. Waalaikumsalam, Miss. Oke. Terima kasih ya, Mister. Sama-sama, Aufa. Terima kasih, Mister. Iya, sama-sama.